Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfir Roland Pausa dengan NIM 220210101139. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang polinom Newton. Pada sebelumnya, kita sudah belajar tentang polinom Lagrange pastinya. Kekurangannya adalah komputasinya atau perhitungan itu panjang. Dan jika datanya itu bertambah atau berkurang, maka kita harus menghitung ulang. Maka dengan adanya polinom Newton ini menyempurnakan polinom Lagrange yang sudah dibuat sebelumnya. Sebelum itu kita tinjau kembali tentang polinom Lanjar ini ya. Mungkin bisa lebih jelas jika saya menggunakan ini ya. Polinom Lanjar. Di sini polinom Lanjar ini kan orde 1 ya. Jadi rumusnya itu P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0. Selanjutnya bentuk persamaan ini bisa ditulis sebagai A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0. Dalam hal ini dapat dijabarkan A0-nya itu berarti yang di atas itu tadi yang Y0. Jadi saya tuliskan persamaannya di sini biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi A0 itu sama dengan Y0 yang tadi, sama dengan Fx0 jika kita substitusikan pada X-nya. Selanjutnya yang A1 ini tadi sama dengan Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Yang ini teman-teman. Sama kalau kita substitusikan dengan F-nya, jadi Fx1 dikurangi Fx0. Yang gini. Untuk selanjutnya, bentuk ini disebut selisih terbagi atau divided difference. Dan ditulis A1 sama dengan F kurung siku X1 dikurangi X0. Dalam polinom Lanjar, polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk, ini yang kuadratik ya, sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurangi X0 ditambah X2 kali X0 dikali X dikurangi X1. Kalau kita perhatikan yang ini, teman-teman, itu sama kan dengan rumusnya yang ini. Oleh karena itu, P2 itu juga sama dengan P2X sama dengan P1X ditambah rumusnya ini yang tambahnya yang tadi di atas yang A2. Jadi ini adalah penyempurnaan dari yang polinom Lagrange, karena jika ditambah datanya kita masih bisa menambahkannya gitu tuh loh. Kalau yang Lagrange tuh gak bisa, jadi kita harus ngitung ulang dari awal. Selanjutnya ditinjau dari persamaan tersebut, ternyata kita dapat membangun polinom kuadratik dari polinom Lanjar seperti yang kita bicarakan tadi. Selanjutnya nilai A2 dapat ditemukan dengan menyulihkan X sama dengan X2. Maaf itu ya, ininya salah keikut tadi. Untuk memperoleh A2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X ya, itu ya bisa dibaca sendiri. Setelah itu A1 ini saya pindahkan ke depan dan ini saya bagi, jadi ada dua pembaginya gitu. Nah, selanjutnya kita substitusi. A0-nya itu sama dengan Fx0 dan A1-nya itu sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0. Jadi jika disubstitusikan jadi seperti ini, saya naikkan ya ke pernya itu. Selanjutnya yang ini juga jadi Fx0. Karena ini sama, bisa teman-teman lihat ya, ini sama. Jadi kita bisa coret. Makanya jadi X2 dikurangi X0-nya itu hilang. Selanjutnya bisa kita samakan yang di sini. Jadi X2 dikurangi X1, yang atasnya ini jadikan 1 ya teman-teman. Selanjutnya jika kita lihat pada persamaan ini bisa kita tulis jadi Fx2 dikurangi X1, itu kurung siku ya teman-teman. Selanjutnya dikurangi F kurung siku X1 dikurangi X0. Demikian seterusnya kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap, yaitu polinom derajat yang ke n dibentuk
dari polinom derajat n min 1. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti itu, misalnya kita mau buat suku yang ke derajat ke berapa ya, derajat ke-5 misalnya gitu. Nah itu bisa dibentuk dari derajat yang keempat gitu, itu maksudnya ya. Saya kembalikan lagi. Untuk selanjutnya, polinom Newton dapat dinyatakan dalam bentuk rekursif sebagai berikut. Jadi rumus polinom Newtonnya adalah ini. Kalau pakai n ya, jadi Pnx, kita langsung di bawah aja, sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0 ditambah A2 X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1. Kalau kalian bisa paham yang di sini. Nah, sama kan? Ini seterusnya bakal terus gitu. Jadi ini dikurangi X0, ini dikurangi X1, selanjutnya bakal dikurangi X2 gitu sampai yang ke N. Mohon maaf ini juga salah ya teman-teman. Selanjutnya nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan Fx0. Selanjutnya untuk yang A1 sama dengan F buka kurung siku X1, X0 tadi yang saya sudah jelaskan ya, sampai ini yang AN di sini. Jika ditulis secara lengkap, maka rumusnya akan menjadi Pnx sama dengan Fx0 ditambah rumusnya yang tadi itu, karena A1 itu sama dengan ini, maka kita substitusikan F buka kurung siku X dikurangi X0. Selanjutnya juga sama rumusnya, yang ini tetap ya, yang ini kita substitusikan. Nah gitu teman-teman, ini rumus untuk yang ke N nya. Jadi Fxn dikurangi Xn kurangi 1 sampai X0. Jadi seperti itu. Biar gak bingung ya, kita masuk ke contoh nih. Berikut akan diberikan contoh soal untuk fungsi f(x) sama dengan e pangkat x per x tambah 1. Tentukan nilai pendekatan untuk f 0,65. Wah ini juga kepotong nih. Kita disuruh cari yang 0,65. Di sini data-datanya kita dapat yang 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 sama 1,1. Ini FI-nya, atau bisa kita juga bilang Y. Seperti itu datanya. Untuk pengerjaannya lebih mudah itu memang pakai Excel teman-teman, karena lumayan banyak ya data yang harus kita komputasi atau harus kita hitung gitu. Seperti yang sudah saya buat di bawah ini. Jadi kita masukkan iterasi. Iterasi itu emang dari 0 ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya data 5 gitu, berarti 5. Jadi 5 kurangi 1 sama dengan 4. Jadi N-nya itu 4 yang kita cari gitu. Nah, jadi iterasi 0, 1, 2, 3, 4. Ini tadi rumusnya masukkan, yang X-nya ini Y-nya atau Fxi, atau kita bisa tulis ini ya, Fxi. Nah gitu teman-teman. Jadi ini ST itu selisih terbagi ya, yang sudah tadi saya omongin. Caranya adalah untuk mencari yang ini dulu. Sebentar, saya ganti warna. Warna biru aja. Untuk mencari nilai yang selisih terbagi yang ini, kita yang ini dikurangi sama yang ini, dibagi dengan ini dikurangi ini. Nah, seperti rumus yang tadi ya kan. Jadi untuk yang ini gantian. Nah, yang ini dikurangi yang ini per X2-nya dikurangi X1 gitu. Selanjutnya juga sama. Untuk mencari yang ST2 atau selisih terbagi yang kedua, untuk mencari yang selisih terbagi kedua yang pertama itu ambil dari ST1 yang kedua dikurangi yang pertama. Nah, dibagi yang ini
dikurangi yang ini. Jadi dikurangi 1 jadi ini tambah jauh teman-teman gitu loh. Nah untuk yang misalnya ST3 berarti bener, ini dikurangi ini dibagi dengan yang X yang ketiga dikurangi X yang pertama. Untuk yang terakhir, yang ST3 data yang kedua dikurangi yang pertama dibagi yang keempat sama yang ke-0. Jadi dibagi 4 hitungannya. Kok dibagi 4? Pokok ini dikurangi dulu gitu. Ya, ngerti kan teman-teman? Oleh karena itu ketika kita sudah dapat rumus-rumusnya, sebentar. Karena kita sudah dapat rumus-rumusnya semua di sini, yang perlu kalian ingat atau teman-teman lihat ya, sebenarnya adalah yang di atas-atas saja. Salah. Warna merah. Yang ini sama ini. Ini juga deh. Ini. Sama nilai yang mau kita cari mana tadi? Ini. Itu yang kita perlukan untuk mencari nilainya. Jadi kita masukkan rumusnya yang tadi P4 0,65 yang kita cari X-nya. Jadi rumusnya kita tulis semua sini ya sampai X4 F buka kurung siku X4 dikurang X3 gitu sampai seterusnya. Yang di sini kita substitusikan untuk yang pertama fx0, berarti fx0-nya itu sebentar. fx0-nya tuh yang ini, teman-teman. Untuk yang ini X dikurangi X0, X-nya berapa yang mau kita cari? 0,65. 0,65 dikurangi X0-nya berapa? 0,3. Nah, substitusikan lagi. Setelah itu kita dikalikan dengan ini. Nah, berarti itu yang ST yang pertama gitu, teman-teman. Selanjutnya juga sama gitu. Ini dikurangi 0,3, yang selanjutnya dikurangi X1-nya gitu. Jadi dikurangi 0,5. Jadi gitu teman-teman. Gampang kan? Selanjutnya saya yakin teman-teman pasti bisa. Setelah saya kerjakan atau saya komputasi akan menghasilkan nilai 1,16099. Saya bandingkan dengan nilai eksaknya 1,16093, maka untuk mencari errornya adalah nilai eksak sendiri dikurangi dengan nilai yang sudah kita dapat ya. Jadi errornya itu adalah 0,00001 atau kita bisa tulis 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi gitu teman-teman. Mungkin kalau masih belum ngerti bisa tanya di kolom komentar di bawah ya, insyaallah akan saya jawab. Seperti itu saja penjelasan dari saya, semoga mengerti semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.